Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rofiki, SH MKN. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Wiraraja yang ada di Pulau Madura, Kabupaten Sumbar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya saya ajarkan kepada mahasiswa, yaitu mata kuliah permohonan pendaftaran tanah. Nah, dalam permohonan pendaftaran tanah ini memiliki TPL, prodi kewajiban mata kuliah. Pertama, mahasiswa memiliki integritas dan etika profesi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Juga mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pemikiran kritis, logis, sistematis yang disusun dalam konsepsi ilmiah dan hasil kajian. Serta juga mahasiswa mampu melakukan validasi akademik atau kajian di bidang ilmu tanah untuk penyelesaian masalah, serta mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri, mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah di bidang tanah, dan juga selanjutnya mahasiswa harus menguasai konsep teoritis mengenai hukum material di bidang tanah. Sedangkan capaian mata kuliah CPMK atau sasaran belajar untuk mata kuliah permohonan pendaftaran tanah, yakni setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menguasai mengenai teori dan mekanisme permohonan pendaftaran hak atas tanah sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah di bidang permohonan pendaftaran hak atas tanah. Untuk deskripsi singkat mata kuliah, permohonan pendaftaran ini membahas mengenai pengertian, dasar hukum, tujuan, dan fungsi pendaftaran tanah. Juga membahas tentang sistem publikasi dalam pendaftaran tanah. Menjelaskan instansi yang menyelenggarakan pendaftaran tanah. Juga menjelaskan kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah. Menguraikan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali dan pendaftaran pengalihan hak atas tanah. Dan juga membahas tentang penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktek pendaftaran tanah, serta mengevaluasi pelaksanaan pendaftaran tanah dalam teori dan praktek. Ada beberapa materi atau bahan bacaan, itu ada beberapa buku yang dikarang oleh Budi Hasono, ada juga Iman Sutikno, ada AP Parlindungan, juga Sujanto Patmo dengan bukunya masing-masing. Untuk penilaian mahasiswa, jadi ada tingkatnya dari mulai huruf A sampai E. Jadi angka A itu sangat baik, nilainya 86 sampai 100. Ketika nilainya di bawah 86 sampai 71, maka nilainya B, yaitu baik. Dari di bawah 71 sampai 56, C. Untuk D di bawah 56 sampai 40. Terus E ini di bawah 40. Jadi untuk D dan E, karena di Fakultas Hukum ini akreditasinya A, maka nilai D dan E itu harus diulang dan dinyatakan tidak lulus dan harus diulang lagi. Nah, untuk mendapatkan nilai tersebut antara A sampai E itu ada beberapa penilaian, singkat menjadi N1 sampai N4. Pertama, N1 itu
nilainya dilihat dari aktivitas dan partisipasi mahasiswa selama di kelas. Bobotnya itu 10%, nilai maksimum 100. Juga tugas individual, entah makalah individu atau kelompok, disingkat N2, itu bobotnya 20%. Karena tingkat kesulitan tugas itu semakin sulit daripada aktif di kelas. Untuk ujian tengah semester itu bobotnya 30%, serta UAS 40%. Jadi UAS memiliki bobot yang paling tinggi karena saat UAS ini penentu apakah mahasiswa benar-benar menguasai apa yang telah diajarkan atau masih kurang menguasai. Itu saja penjelasan mengenai mata kuliah permohonan pendaftaran tanah. Nantinya akan ada contoh untuk pertemuan tatap muka perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, silakan duduk. Pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali, belajar mata kuliah permohonan dan pendaftaran tanah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Langsung saja kita mulai, sedikit merefresh atau mengingat materi yang sebelumnya. Kita sudah mempelajari beberapa ilmu tentang tanah atau pendaftaran tanah. Jadi bagaimana sejarah pendaftaran tanah di Indonesia, bagaimana tata cara pencatatan tanah, hak milik atas tanah di Indonesia. Nah, untuk saat ini atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori hukum pendaftaran tanah, atau lebih tepatnya hak-hak atas tanah. Jadi hak-hak atas tanah. Jadi ada beberapa objek pendaftaran tanah yang disebut dengan hak-hak atas tanah. Jadi yang didaftarkan itu objeknya itu yang hak-hak atas tanah, bukan tanahnya ya, tapi hak atas tanah. Ya. Jadi pengertian hak atas tanah adalah hak yang memberikan kewenangan kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah yang dikuasainya. Hak yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, larangan bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dimilikinya. Jadi ini hak atas tanah merupakan hak kepemilikan. Nah, jadi ini adalah salah satu wujud asas hak menguasai negara, yang mana negara itu menguasai diartikan sebagai mengatur. Menguasai bukan memiliki, tapi mengatur. Mengatur bagaimana? Memberikan hak-hak atas tanah kepada setiap orang yang berhak untuk adanya kepastian hukum. Disadap dulu ya maksudnya. Terus fungsi sosial hak atas tanah. Jadi tanah ya, harus mempunyai fungsi sosial. Jadi fungsi sosial artinya harus dimanfaatkan, harus ada fungsinya. Jadi harus digarap, entah digarap untuk pertanian sawah, tambak, atau ditempati sebagai tempat tinggal. Jadi harus memiliki fungsi sosial. Jadi harus selalu dimanfaatkan. Nah, juga itu ada di pasal 6, 10 sampai 15 Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, jadi untuk kepentingan umum. Itu salah satu asas hukum tanah. Jadi harus memiliki fungsi sosial. Dalam rangka pemenuhan fungsi sosial hak atas tanah sesuai ketentuan hukum adat, ada kewajiban pada pemegang hak. Jika tanah hak tersebut
karena keadaan geografis atau lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan lain, maka pemegang hak yang punya tanah tersebut wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi bidang karangan atau yang punya tanah yang agak masuk ke dalam. Jadi ketika ada suatu tanah yang menghalangi jalan seseorang, mungkin kalau di Sumeneb ini masih banyak ya lahan gitu ya. Mungkin di kota-kota besar ada jalan yang hanya sempit gitu ya. Ya mungkin di Sumeneb ada juga sebagian. Jadi ketika ada yang mempunyai tanah yang masuk ke dalam, yang di pinggir jalan itu menghalangi jalan masuk untuk masuk ke akses tanah itu, jadi harus diberikan. Jadi kalau mau diukur ke pertanahan itu nggak boleh diukur semua sampai menutupi jalan. Jadi harus dikasih jalan. Begitu juga untuk saluran air. Jadi jangan mentang-mentang areanya nggak boleh ada selokan gitu. Nggak boleh ada selokan. Nah itu juga harus ada. Kalau memang di awal itu sudah ada selokan dan sudah lama digunakan untuk selokan, itu tidak bisa diakui juga. Tetap harus ada akses. Jadi itu yang dimaksud fungsi sosial. Jadi selain untuk kepentingan pribadi, tanah itu juga harus bisa digunakan secara umum atau memberikan ruang kepada orang lain, atau untuk jalan, untuk saluran air, atau untuk yang lain. Jadi hierarki hak-hak penguasaan atas tanah. Jadi kalau bicara hierarki berarti ada urutan. Jadi sebenarnya tanah yang ada di Indonesia itu semuanya hak bangsa Indonesia. Semua tanah negara. Negara dalam pasal 2 ini, negara diberikan hak menguasai dari negara. Yang tadi atau sebelumnya saya jelaskan, yang dikatakan menguasai itu adalah negara mengatur ya. Negara mengatur, bukan memiliki. Jadi negara hanya mengatur siapa yang berhak untuk negara tanah tersebut. Itu yang dimaksud asas hak menguasai negara. Terus untuk selanjutnya ada hak wilayah masyarakat hukum adat. Jadi undang-undang pokok agraria itu berlandaskan atau berdasar dari hukum adat. Dasarnya atau terbentuknya undang-undang pokok agraria itu berdasar dari hukum adat. Jadi ketika seseorang ingin mendaftarkan tanahnya, membuat sertifikat, dasarnya adalah kepemilikan tanah adat. Jadi yang menguasai tanah yang dimohon sertifikat itu hak milik adat siapa dari awal, atau jadi kakek, turun ke orang tua, turun ke anak. Jadi dasarnya hak wilayah masyarakat hukum adat. Nah, setelah itu baru muncul hak individu. Kan hierarkinya dari tanah negara, terus diatur oleh negara, diatur sedemikian rupa tentang hukum tanah. Terus ada hak wilayah masyarakat adat, sampai muncul hak individu yang didaftarkan sertifikat. Nah, hak individu itu terdiri dari hak atas tanah primer dan sekunder. Nanti akan kita bahas hak atas tanah primer apa saja, sekunder apa saja. Terus ada tanah wakaf. Nah, pernah dengar tanah wakaf? Tanah wakaf itu biasanya digunakan untuk kepentingan umum. Jadi tanah wakaf itu adalah tanah yang istimewa. Jadi memang sudah diberikan kepada umum, dibebaskan untuk wakaf. Biasanya untuk tempat ibadah di masjid, juga bisa lembaga-lembaga sosial, kuburan itu diwakafkan, bukan dimiliki itu ya. Sudah kuburan itu ya. Terus tempat-tempat kantor-kantor sosial, zakat atau panti asuhan, ada sebagian yang langsung diwakafkan. Jadi kalau sudah diwakafkan, maka itu tidak bisa diperjualbelikan lagi. Jadi sudah menjadi tanah istimewa. Ada, kalau wakaf itu ada pemberi wakaf yang disebut nadir, ada penerima wakaf. Nah, pemberi wakaf itu wakif, kalau penerimanya nadir. Begitu. Juga hak jaminan. Jadi ada hak atas tanah yang bersifat tetap. Jadi seperti primer dan sekunder ini ada hak jaminan. Hak jaminan itu hanya sementara. Jadi tanah dijadikan sebagai jaminan hutang piutang.
atau pinjam meminjam. Contohnya kalau di bank, jadi ketika pinjam ke bank kan ada perjanjian pinjam meminjam, dan yang dijaminkan itu bisa macam-macam. Ada benda bergerak, entah mobil, sepeda motor, atau emas. Nah, tanah juga ternyata bisa dijaminkan. Meskipun tanah ini ditempati oleh seseorang, tapi sertifikat tanahnya bisa dijaminkan. Ketika suatu hari ada uang prestasi, ada kerja tidak bayar surat, telat atau tidak bayar sama sekali, jaminannya itu bisa dieksekusi. Untuk tanah saat ini lembaga jaminannya adalah hak tanggungan. Jadi kalau dijaminkan ke bank, dibebani hak tanggungan. Pemilik tanah misalnya saya yang menjaminkan ke bank, saya ini pemberi hak tanggungan. Bank yang menerima dan penerima hak tanggungan sekaligus pemegang hak tanggungan. Jadi selama belum lunas, pinjamannya masih ada, maka itu adalah haknya bank. Jadi kalau mau dijual nggak boleh, harus izin ke bank dulu. Kalau mau disewakan nggak boleh juga, harus izin ke bank. Apalagi mau dijaminkan ke bank lain, nah itu tambah nggak boleh karena masih ada jaminan di bank. Nah, kecuali memang ada izin dari bank, jadi bisa, asalkan ada izin dari bank. Ya, nah bisa dipahami. Ya, nah, jadi hak individu. Jadi hak individu adalah macam-macam hak atas tanah. Mungkin sering saya sampaikan, ada hak milik, ada hak HGU, HGB, hak pakai. Ini yang primer. Nah, yang sekunder ada juga HGB. Hak pakai, hak gadai, hak sewa, hak usaha bagi hasil, hak manfaat. Kenapa HGB dan hak pakai ada di primer dan sekunder? Ada yang tahu? Kenapa di primer dan sekunder ini sama-sama ada hak guna bangunan dan hak pakai? Jadi hak guna bangunan dan hak pakai ini bisa melekat langsung di atas tanah negara. Nanti kan ada hierarkinya tanah negara. Nah, semua yang ada di Indonesia ini merupakan tanah negara. Jadi di atas tanah negara bisa langsung terbit hak guna bangunan. Nah, ini yang primer. Jadi hak guna bangunan di atas tanah negara langsung. Ada juga, bisa juga hak guna bangunan itu jadi tanah negara, di atas tanah negara ada tanah hak milik, tingkat hak milik. Di atas hak milik tersebut bisa ada hak guna bangunan. Jadi ada dua sertifikat di atas satu bidang tanah. Begitupun juga hak pakai, bisa dipahami ya. Jadi misalnya saya punya sertifikat hak milik di lokasi bidang ini. Di atas tanah hak milik saya bisa diterbitkan sertifikat lagi. Kalau di kota-kota besar, mungkin ada apartemen atau kantor. Jadi mendirikan apartemen ada di atas tanah hak milik. Jadi dengan begitu, karena yang punya tanah itu nggak mau jual tanahnya, akhirnya tapi bukan sewa, ini beda. Bisa diterbitkan hak guna untuk membangun hak guna bangunan, untuk mendirikan bangunan. Juga hak pakai juga bisa seperti itu. Hak pakai di atas tanah hak milik diterbitkan hak pakai. Makanya masuk dua-duanya. Jadi yang primer itu tetap, yang sekunder itu jadi ada jangka waktunya. Bisa dimahami? Juga ada wakaf yang sudah saya jelaskan. Jadi wakaf itu dipegang oleh seorang nadir yang mengurus tanah. Kalau nadirnya, nadir itu bisa perorangan, bisa badan hukum. Ketika nadirnya meninggal, diganti dengan nadir lain. Itu yang mengurus langsung dari kantor urusan agama. Ada pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAI). Juga hak jaminan atas tanah, hak tanggungan. Nah, jadi hak atas tanah primer ini bersumber langsung dari hak bangsa, jadi di atas tanah negara. Nah, beda dengan hak sekunder tadi. Kalau hak sekunder tadi kan hak pakai dan hak guna bangunan di atas tanah hak milik. Kalau yang primer langsung di atas tanah negara. Nah, macam-macamnya dan ini sudah ya. Kalau sekunder, jadi pemilikan tanahnya itu berdasarkan perjanjian. Jadi kalau mau mendirikan HGB, hak pakai di atas tanah hak milik,
Jadi harus bikin perjanjian dulu dengan pemegang hak milik. Ya, bisa dipahami. Nah, perjanjiannya itu di hadapan PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Terus ini objek-objeknya ya. Jadi hak milik ini hak terkuat dan terpenuh. Jadi tidak ada jangka waktunya dan bisa dimiliki hanya oleh individu saja. Nah, subjeknya warga negara Indonesia, ada badan hukum tertentu. Jadi tidak semua badan hukum bisa memiliki hak milik. Jadi bukan digunakan untuk pertanian atau untuk tempat tinggal misalnya untuk hak milik. Jangka waktunya tidak ada, tidak dibatasi, turun temurun dan dapat diwariskan. Nah, ini juga hak guna usaha. Nah, kalau hak guna usaha ini ada jangka waktunya. Nah, jangka waktunya paling lama 25 tahun. Nah, setelah 25 tahun bisa diperpanjang lagi 35 tahun. Hak guna usaha ini. Terus hak guna bangunan. Nah, kalau hak guna bangunan jangka waktunya 30 tahun. Ini hak pakai. Nah, kalau hak pakai, nah ini bisa warga negara Indonesia, bisa orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Jadi warga negara asing bisa memiliki hak pakai. Ada hak pengelolaan. Jadi hak pengelolaan itu subjeknya merupakan lembaga publik, jadi instansi pemerintah. Jangka waktunya selama digunakan. Kalau hak atas tanah karena perjanjian, jadi seperti yang tadi, HGB di atas hak milik. Ini ya, HGB di atas hak milik, hak pakai di atas hak milik, dan juga hak-hak yang lain. Ya, mungkin itu macam-macam hak atas tanah yang diatur di hukum agraria dan menjadi objek pendaftaran hak atas tanah yang bisa masyarakat ajukan ke kantor. Nah, di mana tempatnya? Kalau daftar tanah BPN. Jadi kalau pendaftaran tanahnya bukan di BPN, tapi kantor pertanahan kantah kabupaten atau kota setempat. Nah, kalau BPN itu biasanya penunjukannya di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional. Jadi tingkat provinsi. Di pusatnya itu disebut kementerian. Kalau sekarang disebut Kementerian ATR dari BPN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Ya. Mungkin itu macam-macam atas tanah bisa dipahami. Ya. Dari ini mungkin ada yang kurang paham atau ada yang bisa ditanyakan untuk bahan diskusi. Silakan izin pertanyaan. Ya. Kalau bicara atas tanah, banyak kasus itu ditipu oleh mafia tanah. Jadi bagaimana ketika seorang ini membeli atau menjual tanahnya itu bisa aman? Ya bagus ya. Nah, sekarang tanah ini merupakan hal atau dari dulu sebenarnya tanah itu katanya benda yang keramat atau kata berit ya. Sekarang ini banyak kasus-kasus tentang sengketa tanah atau malah mafia tanah. Jadi ada cara-cara bagaimana cara-cara agar ketika membeli tanah jadi tidak ditipu oleh orang atau maklar-maklar atau mafia tanah. Jadi tanah itu, hukum tanah itu mengandung asas publikasi. Jadi data-data tentang tanah yang sudah ada sertifikatnya itu ada di kantor pertanahan. Jadi pertama, kalau mau membeli tanah yang sudah ada sertifikatnya, jangan percaya kepada orang, percaya kepada orang. Pastikan ke kantor pertanahan. Langsung pastikan ke kantor pertanahan. Apakah tanah tersebut ada sengketa, ada blokir, atau masih dalam penguasaan hak bersama. Jadi di kantor pertanahan ada yang namanya pelayanan checking atau pengecekan sertifikat. Ketika checking yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan
tidak ada sengketa, tidak ada blokir internal maupun eksternal, tidak ada pembagian hak yang belum selesai, misalnya karena pewarisan yang masih ada bersama, itu bisa kalian ketik. Jadi biar aman, intinya harus selesai checking dulu. Jangan lihat kondisi fisiknya, misalnya yang menguasai si A, tapi setelah keluar checking itu ternyata bukan milik si A, tapi masih milik bersama, milik A, B, C. Sehingga kalau hanya membayar ke si A, maka B dan C akan menutup bagiannya karena tidak dilibatkan dalam proses jual-beli. Jadi jangan percaya dengan orang, tapi cek sendiri langsung sertifikatnya di kantor tanah. Itu kalau sudah ada sertifikat. Kalau belum bersertifikat bagaimana? Nah, jadi itu biasanya ke kepala desa. Jadi intinya di kepala desa, pastikan ke kepala desa, perangkat desa, atau saksi-saksi yang ada di sekitar bahwa tanah tersebut memang tidak bermasalah. Jadi karena di pertanahan itu kalau belum ada sertifikatnya nggak bisa dicek. Ngeceknya langsung ke kantor kepala desa, balai desa. Jadi itu agar transaksi ketika membeli tanah atau juga ketika mau menjual, jadi pastikan dulu, cek dulu, khawatir ada bagian. Jadi kasihan ke yang akan beli, ya. Seperti itu ya. Mungkin ada yang lain? Ya. Apakah sebagai warga negara asing bisa mempunyai tanah di Indonesia? Nah, untuk warga negara asing itu juga salah satu kontrol pemerintah, karena tanah itu tujuan dari hukum agraria itu bagaimana agar tanah ini bisa dinikmati oleh warga negara Indonesia. Tadi sempat saya jelaskan ya tentang beberapa subjek hak atas tanah. Subjek hak atas tanah. Jadi kalau untuk sertifikat hak milik itu jelas warga negara asing tidak boleh. Nah, tadi yang bisa itu adalah apa? Yang bisa adalah ini yang bisa dimiliki oleh warga negara asing. Jadi hanya hak pakai, Nah, bagaimana ketika jadi ada beberapa kasus ya, ketika warga negara Indonesia yang mungkin karena faktor pekerjaan atau karena perkawinan menikah dengan warga negara asing sehingga pindah ke warga negara menjadi warga negara asing. Sedangkan tanahnya dapat dari warisan orang tuanya. Nah, itu jadi pertama agar warga negara asing bisa memiliki tanah di Indonesia, tetap memiliki tanah warisan itu. Jadi di pertanahan itu atau aturannya itu ada yang namanya penurunan hak. Ada peningkatan hak. Dari hak guna bangunan bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Karena hak milik ini adalah hak yang terkuat, tidak ada jangka waktunya. Kalau hak yang lain, masih ada jangka waktunya. Nah, jadi kalau warga negara asing itu tadi ya, memiliki hak milik, sertifikat hak milik, maka hak miliknya itu diturunkan. Jadi hak milik itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Dari hak milik menjadi apa? Hak pakai. Karena subjek hak pakai bisa warga negara asing. Nah, tapi hak pakai ini juga tidak bisa sampai full 30 tahun. Jangka waktu hak pakai adalah berapa tahun? 25 tahun. Jangka waktu hak pakai 25 tahun bisa diperpanjang selama 20 tahun. Nah, ini tidak bisa. Jadi hanya diberikan waktu selama 1 tahun. Dalam jangka waktu 1 tahun harus dilepaskan kepada yang berhak memiliki hak tersebut. Jika tidak dilepaskan dalam jangka waktu 1 tahun, maka hak tersebut akan gugur dan tanahnya menjadi tanah negara lain. Jadi itu untuk kasus ketika ada warga negara asing memiliki tanah di Indonesia. Ya, mungkin
itu dulu ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf ketika mungkin ada kata atau tindakan saya yang kurang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.